Selamat datang teman-teman di perkuliahan pengantar akuntansi 1 via YouTube, video YouTube. Hari ini adalah pertemuan kedua, pembelajaran kedua untuk materi pengantar akuntansi 1. Kita akan membahas hari ini mengenai prinsip akuntansi dan penerapannya. Ya, prinsip akuntansi seperti apa yang akan kita bahas secara spesifik. Kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Dari namanya sudah jelas, ya, persamaan dasar ini berarti merupakan pondasi atau landasan utama untuk teman-teman nanti menganalisis suatu transaksi. Kemudian transaksi tersebut diterjemahkan ke dalam suatu format akuntansi. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai Luca Pacioli yang menjadi bapak akuntansi ya sebutannya, karena Luca Pacioli adalah orang pertama yang memperkenalkan mengenai pencatatan berganda atau double entry. Nah, pencatatan berganda ini berkaitan erat sama persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu yang seperti apa? Persamaan dasar akuntansi pada dasarnya ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia hanya terdiri dari persamaan, yaitu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita akan bahas satu persatu item dari persamaan ini. Apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas. Oke. Jadi lihat ya. Jadi aset itu merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan liabilitas ini merupakan kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan ekuitas di sini untuk sekarang kita definisikan ekuitas sebagai modal pemilik dulu saja ya, modal pemilik. Persamaan dasar akuntansi ini itu bisa kita turunkan lagi, bisa kita breakdown lagi ke persamaan yang lebih panjang. Yaitu di sini adalah aset plus beban sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan. Aset plus beban sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan. Oke, kita bahas satu persatu dulu dari mulai aset. Aset merupakan semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Nah, di sini aset itu bisa terdiri dari beberapa item, beberapa pos gitu ya, beberapa bagian. Yang pertama adalah kas. Ya, seperti teman-teman tahu, kas itu adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, bisa uang kertas, bisa uang koin, atau setara kas lain, misalnya giro, cek, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah piutang. Piutang merupakan kebalikan dari hutang. Ya. Contoh sederhananya seperti ini. Saya meminjam uang kepada teman-teman sebesar 50.000. Saya pinjam uang ke teman-teman 50.000. Artinya saya punya hutang ke teman-teman 50.000. Di sisi lain, teman-teman punya piutang dari saya sebesar 50.000. Ya, jadi ini piutang itu merupakan sudut pandang lain dari suatu kewajiban. Sudut pandang pihak lainnya. Kemudian ada persediaan,
Ya, di sini persediaan khusus untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ya, kalau kita bisa bicara soal perusahaan jasa, maka di sini tidak akan ada akun yang namanya persediaan. Nah, kemudian ada perlengkapan atau biasa disebut dengan bahan habis pakai. Ini bisa termasuk di dalamnya adalah kertas, pulpen, pensil, dan lain-lain. Kemudian ada peralatan. Di sini dicontohkan ada mesin, komputer, TV, dan lain-lain. Perbedaan peralatan dari perlengkapan adalah bahwa peralatan ini mempunyai masa pemanfaatan, masa penggunaan itu yang relatif lama. Sedangkan tadi perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Kemudian di sini aset lainnya adalah kendaraan, ada bangunan, tanah, dan lain-lain. Liabilitas atau kewajiban atau utang, ya, namanya macam-macam. Teman-teman bisa menyebutnya utang, bisa menyebutnya sebagai kewajiban. Atau liabilitas itu merupakan kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan adanya arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Utang atau kewajiban tadi kan itu harus dilunasi. Ya, kapan timbulnya utang? Utang timbul dari peristiwa masa lalu. Ketika perusahaan misalnya membeli persediaan atau peralatan atau perlengkapan secara kredit, peristiwanya sudah lalu dan kewajibannya timbul di masa sekarang yang mengakibatkan adanya arus kas keluar ketika dilakukan penyelesaian. Nah, di sini kewajiban meliputi dua. Kalau misalnya kita lihat dari jangka waktunya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ya. Kewajiban jangka pendek itu merupakan kewajiban yang penyelesaiannya atau jatuh temponya itu kurang dari satu periode akuntansi. Atau di sini kita tulis adalah 360 hari. Jadi satu periode akuntansi atau satu tahunnya akuntansi itu adalah 360 hari. Ya, bukan 365 maupun 366 seperti tahun kehabisan. Kemudian ada kewajiban jangka panjang yang penyelesaiannya atau masa jatuh temponya itu lebih dari satu periode akuntansi, atau di sini adalah 360 hari. Oke, ekuitas secara sederhana dapat diartikan sebagai kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Tapi untuk sekarang teman-teman mendefinisikan ekuitas itu sebagai modal pemilik, gitu ya, modal pemilik saja dulu. Ya, ekuitas itu adalah modal pemilik. Nah, oke, saya masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal. Perusahaan memperoleh uang tunai sebesar 44 juta yang berasal dari setoran pemilik bernama Tuan Budi. Ya. Perusahaan memperoleh uang tunai 44 juta yang berasal dari setoran pemilik bernama Tuan Budi. Ini adalah suatu peristiwa ekonomi, ada transaksi. Pemilik menyetorkan uang tunai kepada perusahaan sebagai setoran pemilik atau setoran modal. Apa yang akan terdampak dari adanya transaksi ini? Ini ada persamaan dasar akuntansi ya. Ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita di sini memposisikan diri kita sebagai perusahaan. Tadi dicontohkan ini ada dua pihak ya. Ada perusahaan dan Tuan Budi.
Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai akuntannya perusahaan. Oke ya, di sini berarti ada uang tunai 44 juta yang masuk ke rekening perusahaan. Artinya, uang tunai tadi itu masuk dalam kategori aset atau kas ya. Asetnya bertambah 44 juta berupa kas. Oke. Nah, kemudian apalagi yang terdampak dari transaksi ini? Jadi di sini nggak bisa hanya menuliskan satu saja gitu. Karena kan di sini namanya adalah double entry. Selalu ada lebih dari satu pencatatan. Ya, jadi setiap transaksi itu pasti setidaknya sepasang. Ya, apalagi yang terdampak? Ya. Modal Tuan Budi pada perusahaan tersebut juga bertambah sebesar 44 juta. Ya, modal dari Tuan Budi yang ditanamkan kepada perusahaan itu juga bertambah 44 juta. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman ya. Untuk bagian kiri ini aset 44 sama dengan 44 juga di bagian ekuitas. Liabilitas di sini tidak ada karena tidak berdampak pada kewajiban transaksi ini. Jadi lihat ya, ini sudah balance 44 di sini di kiri dan 44 di sebelah kanan. Next, transaksi berikutnya. Perusahaan membeli kendaraan secara tunai sebesar 180 juta rupiah. Perusahaan membeli kendaraan secara tunai sebesar 180 juta rupiah. Kita ada di dalam perusahaan, asumsinya di sini perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk memperoleh kendaraan. Oke, kita masukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi. Ada uang tunai yang keluar dari perusahaan, artinya berkurang. Ya. Kas 180 juta berkurang dari aset perusahaan, dari kekayaan perusahaan. Tetapi di sisi lain, pengeluaran kas tersebut itu untuk membeli kendaraan secara tunai ya. Jadi di sini kendaraan yang merupakan aset juga itu bertambah 180 juta. Kas berkurang 180 juta. Di sini ya. Di sini saya kasih tanda kurung karena tanda kurung ini artinya adalah nilai negatif. Negatif 180 juta. Untuk memperoleh kendaraan 180 juta ya, nilai kendaraannya 180 juta, yang mana itu juga masuk ke dalam bagian aset ya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya teman-teman lihat bagian kiri ini, kalau dijumlah minus 180 ditambah 180 itu jumlahnya adalah 0. Sama dengan liabilitas dan ekuitas di sini tidak ada yang terdampak dengan adanya transaksi ini, sehingga di sini juga 0, di sini juga 0, berarti di sini balance ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Oke ya. Jadi ini masih kurang lebih mirip dengan transaksi sebelumnya, sama-sama membeli suatu aset. Hanya saja untuk transaksi yang sebelumnya perusahaan melakukan transaksi secara tunai. Artinya ada uang kas keluar. Untuk transaksi ini perusahaan melakukan pembelian dengan cara kredit atau di sini timbul yang namanya utang. Oke. Bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Pertama, jelas perusahaan mendapatkan aset yaitu peralatan sebesar 10 juta.
Ya, peralatannya bertambah 10 juta. Akan tetapi karena di sini belum ada arus kas keluar atas pembelian peralatan ini, maka di sini timbul kewajiban. Ya, kewajiban perusahaan juga bertambah sebesar 10 juta berupa utang. Ingat ya, kewajiban ya, utang yang harus dilunasi perusahaan di masa yang akan datang. Ya, bisa dilihat bagian kiri sama dengan bagian yang kanan, sama-sama 10 juta. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya yang perusahaan membeli peralatan secara kredit. Nah, pada soal ini perusahaan ini membayar utangnya atas pembelian peralatan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ya, akhirnya si perusahaan ini membayar utangnya yang senilai 10 juta. Bagaimana dampaknya terhadap transaksi persamaan dasar akuntansi? Ya, karena membayar hutang itu berarti ada uang atau kas yang keluar, maka di sini asetnya berkurang berupa kas sebesar 10 juta. Ya. Asetnya berkurang berupa kas sebesar 10 juta. Nah, tetapi di sisi lain, kewajiban perusahaan itu juga berkurang sebesar kas yang dibayarkan atau sebesar yang dilunasi. Jadi bisa dilihat di sini negatif 10 juta untuk kolom aset dan negatif 10 juta juga untuk bagian kanan ya, liabilitas plus ekuitas. Jadi bisa dilihat di sini bagian kiri dan bagian kanan jumlahnya sama, seimbang. Contoh lagi berikutnya. Perusahaan memperoleh kas sebesar 1.500.000 atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Ya, ini kita contohnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan yang menjual belikan, yang kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa kepada pelanggan. Ya. Setelah jasa diberikan kepada pelanggan, nanti pelanggan itu membayar dengan kas. Ya, di sini kasnya sebesar 1.500.000 atas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Oke, nah di sini persamaan dasar akuntansinya mulai saya panjangin ke sebelah kanan ya. Di sini tambah pendapatan. Oke ya. Perusahaan memperoleh kas. Berarti di sini teman-teman sudah bisa menduga bahwa asetnya bertambah 1.500.000 berupa kas. Aset yang bertambah 1.500.000 berupa kas tadi itu berasal dari jasa yang telah diberikan perusahaan kepada pelanggan, atau di sini adalah pendapatannya, pendapatan jasa. Ya. Oke, jadi di sini walaupun kolomnya banyakkan sebelah kanan ya, di kanan ini sudah 3 kolom, di kiri baru 1 kolom. Tetapi kalau misalnya di jumlah bagian 3 kolom di kanan itu jumlahnya 1.500.000. Di kolom sebelah kiri itu juga 1.500.000, sehingga bisa disimpulkan bahwa bagian kiri dan bagian kanan ini sudah seimbang. Lanjut. Perusahaan telah menyelesaikan jasa kepada seorang pelanggan senilai 2 juta. Ini masih sama seperti tadi, jasanya sudah diberikan kepada pelanggan. Akan tetapi di sini ada penundaan pembayaran. Ya, pembayaran senilai 2 juta ini oleh pelanggan baru akan dilakukan di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh dari piutang. Perusahaan sudah memberikan jasanya kepada pelanggan, tetapi pelanggan belum melakukan pembayaran. Nah, di sini
Pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset bertambah 2 juta berupa piutang, ya piutang bukan kas ya, karena di sini belum ada kas yang masuk, berupa piutang dan juga pendapatan 2 juta itu bertambah berupa pendapatan jasa. Ya. Ketika suatu jasa itu sudah diberikan kepada pelanggan, maka perusahaan itu boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Ya seperti contoh yang di sini. Ya bisa dilihat ya, 2 juta seimbang berarti. Oke, nah ini adalah contoh ketika pelanggan yang tadi punya piutang itu melunasi piutangnya yang nilainya adalah 2 juta. Itu dengan menyerahkan kas. Oke, berarti kira-kira sudah tahu ya, ini 2 juta ini akan masuk mana? Dia yang pertama akan masuk ke bagian aset berupa kas yang bertambah sebesar 2 juta. Kas bertambah 2 juta. Kemudian, apalagi kira-kira? Ya, kita ada di bagian perusahaan yang mencatat piutang dari setiap pelanggan. Ketika ada pelanggan yang melunasi piutangnya, maka catatan atas piutang dari pelanggan tersebut juga harus dihapus. Jadi di sini ada perolehan kas sebesar 2 juta, yang mana kas tersebut merupakan pelunasan dari piutang pelanggan. Oke ya, jadi di sini bisa dilihat bagian kiri itu jumlahnya 0, bagian kanan juga 0, maka di sini balance atau seimbang. Soal berikutnya, perusahaan membayar listrik dan air sebesar 750. Ya. Perusahaan membayar listrik dan air sebesar 750 secara tunai. Oke, di sini sekarang ada satu kolom lagi di bagian kiri, yaitu kolom beban. Ini perusahaan membayar listrik 750, berarti ada uang kas, uang tunai yang keluar dari perusahaan. Artinya asetnya berkurang berupa kas. Ya, asetnya berkurang berupa kas. Di sisi lain, bebannya bertambah sebesar 750 berupa beban listrik dan air. Ya, beban listrik dan air. Oke, ini contoh soal terakhir. Perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp5.550.000 secara tunai. Perusahaan membayar gaji karyawan 5.550.000 secara tunai. Nah, ini konsepnya sama seperti tadi. Perusahaan mengeluarkan uang kas 5.550.000, ya berarti di sini asetnya berkurang 5.550.000. Di sisi lain, beban juga bertambah, yaitu adalah beban gaji. Oke, selesai materi untuk pertemuan kedua mengenai prinsip akuntansi dan penerapannya. Jangan lupa nanti di e-learning teman-teman cek, di situ ada tugas yang harus dikerjakan dalam jangka waktu maksimal 1 minggu dari hari perkuliahan. Oke, sekian paparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di materi yang selanjutnya.